Alhamdulillah Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada siang hari ini kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup pada siang hari ini, perbanyak berzikir kepada Allah. Mumpung kita Jumat siang hari masih hidup, rajin berjamaah ke masjid. Mumpung masih hidup, rajin membaca Al-Quran. Karena jamaah sekalian, hidup ini singkat. Umur manusia itu antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil qur'ani wa hafidhil lisani wa mut'imil ji'ani wa shaimi fi syahri ramadana, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia.
Al-wahid talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Al-thani wa hafidhil lisani, yang kedua orang yang senantiasa menjaga lisannya. Al-thalis, yang ketiga wa mut'imil ji'ani, yang memberi makan orang yang kelaparan. Ar-rabi, yang keempat wasaimi fi syahri ramadhana, orang yang senantiasa rajin berpuasa. Yang pertama, surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Istilah talil, tilawah, beda dengan ikro, qori. Kalau ikro sekedar membaca, tetapi kalau talil Qur'ani, tilawah Quran, bukan sekedar membaca, tapi membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Siapapun di antara kita yang hadir di masjid ini ingin mulia, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan itu mulia karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda, penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, pembeda. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika seorang yang benar-benar membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran, apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ketika seorang itu dekat dengan Al-Quran, apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Kita melihat betapa ringannya di zaman sekarang. Lihat di media sosial, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukan zalim yang sangat besar, yaitu korupsi sampai triliunan rupiah. Zalim sangat besar ketika dia melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Ketika seorang itu jamaah sekalian dekat dengan Al-Quran, dia akan takut kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat yang namanya manusia tidak akan pernah puas dengan dunia, sudah digambarkan di zaman Rasulullah SAW. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas ketika mulutnya tersumpal dengan tanah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Dia akan puas dengan dunia. Banyak yang rakus dengan dunia, zolim kepada masyarakat, sampai triliunan rupiah dia zolim, dia ambil uang rakyat. Inilah ketika seseorang jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk, hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ketika Al-Quran melekat dalam jiwanya, dia tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dia akan tahu, karena Al-Quran bukan hanya sekedar dia baca, tapi dia pahami, dia amalkan isi Al-Quran. Yang kedua, asani wa hafidhil lisani, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang banyak memasukkan manusia ke neraka, lisan. Betapa banyak lisan kita yang menjadikan seseorang sakit hati karena lisan kita. Istri kita sakit hati karena lisan kita. Tetangga kita karena lisan kita. Hati-hati dengan lisan. Maka pesan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Hati-hati dengan lisan. Sehebat apapun ibadah kita, jamaah sekalian, ketika lisan kita zalim dengan orang lain, ahlun nar, tempat kita bukan di surga, di neraka.
wahai Rasulullah, si fulan ini rajin sholat, hebat, ibadahnya hebat kepada Allah, tetapi lisannya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Tidak ada kebaikan dalam dirinya karena lisannya tidak terjaga. Wahai Rasulullah, si fulan ini sholatnya tidak sehebat yang pertama, hanya yang wajib-wajib saja, tetapi lisannya dia jaga. Tidak ada yang sakit hati dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Ahlul jannah, penghuni surga. Maka jamaah sekalian, ketika tidak mampu berkata benar, diam, lebih selamat. Ketika mendapat informasi di media sosial, jangan langsung di-share. Cukuplah dikatakan orang itu munafik ketika dia mendengar langsung dia share. Maka itu dalam Islam ini bagaimana tabayun yang luar biasa. Hati-hati dengan lisan yang banyak memasukkan manusia neraka gara-gara lisan. Maka ketika menjaga lisan, kita dirindukan surga. As-salis, yang ketiga, wa mut'imil ji'ani, yang memberi makan orang miskin yang kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yaduqul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak memberi makan orang miskin. Maka orang yang senantiasa berbagi, berinfak, sedekah, maka merekalah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi, yang terakhir, wasaimi fi syahri Ramadan, orang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Semoga jemaah sekalian kita tergolong manusia yang senantiasa dirindukan surga. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.